Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang struktur lembaga peradilan di Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa peradilan di Indonesia terdiri dari dua macam. Ada yang namanya peradilan umum dan peradilan khusus. Selain itu, peradilan di Indonesia juga terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Ada peradilan tingkat 1, peradilan tingkat 2 atau banding, dan peradilan tingkat akhir atau kasasi. Nah, masing-masing peradilan umum dan peradilan khusus ini terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan tingkat 2, dan pengadilan tingkat akhir. Untuk peradilan umum terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan berpuncak di Mahkamah Agung. Begitu juga dengan peradilan khusus. Peradilan khusus ada 3 macam, yaitu pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan berakhir di Mahkamah Agung sebagai puncak dari semua lembaga di peradilan. Begitu juga dengan pengadilan militer, di atasnya ada pengadilan tinggi militer, dan berakhir di Mahkamah Agung. Terakhir adalah pengadilan tata usaha negara. Di atasnya ada pengadilan tinggi tata usaha negara dan berakhir di Mahkamah Agung juga. Nah, masing-masing lembaga peradilan ini mempunyai wewenang. Yang pertama kita bahas pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pada umumnya. Kita ketahui bahwa perkara pidana itu contohnya pencurian, pembunuhan, penculikan, dan lain-lain. Sedangkan perkara perdata itu contohnya hukum waris atau hak waris, terus perceraian, hak asuh anak, dan lain-lain. Nah, di sini yang dimaksud dengan masyarakat pada umumnya itu adalah masyarakat yang tidak terikat oleh peradilan khusus. Jadi kalau masyarakat yang terikat oleh peradilan khusus menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pidana atau perdatanya tidak di peradilan umum. Kita ambil yang pertama itu pengadilan agama. Pengadilan agama ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata umat Islam. Jadi, kalau umat Islam mempunyai perkara perdata, misalnya sengketa waris atau perceraian, maka diselesaikannya di pengadilan agama, tidak di pengadilan negeri. Jadi, bagi umat Islam, yang diselesaikan oleh pengadilan negeri itu adalah yang berkaitan dengan perkara pidana saja. Perkara perdatanya diselesaikan oleh pengadilan agama. Yang kedua, pengadilan militer. Pengadilan militer memeriksa dan mengadili perkara pidana anggota militer. Jadi kalau seorang anggota militer itu adalah anggota TNI, melakukan tindak pidana, misalnya pembunuhan, maka dia akan diselesaikannya di pengadilan militer, tidak di pengadilan negeri. Ya. Sedangkan kalau hal-hal yang berkaitan dengan perdata dari anggota militer itu dilihat dari agamanya. Kalau agamanya Islam maka diselesaikan di pengadilan agama, kalau agamanya non-Islam diselesaikan di pengadilan negeri. Yang terakhir, pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara ini berwenang mengadili sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini adalah sengketa antara pejabat yang mengeluarkan suatu kebijakan, tetapi kebijakan tersebut tidak diterima oleh masyarakat. Misalnya, seorang wali kota atau bupati mengeluarkan kebijakan bahwa sebuah pasar itu akan direlokasi ke tempat lain. Tapi para pedagang di pasar tersebut tidak menerima kebijakan tersebut, juga masyarakat di sekitar pasar tersebut. Maka mereka bisa mengajukan keberatannya itu melalui pengadilan tata usaha negara, tidak ke pengadilan negeri, agama, apalagi militer. Jadi dengan demikian, yang dimaksud dengan masyarakat pada umumnya, pada wewenang pengadilan negeri adalah masyarakat yang tidak terikat oleh peradilan khusus, yaitu umat Islam dalam hal perkara perdata, anggota militer dalam hal pidana, dan pengadilan tata usaha negara berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat dan tidak diterima oleh masyarakat. Ya. Kalau misalnya seorang TNI bersengketa waris,
maka harus dilihat agamanya. Kalau dia agamanya Islam, dia menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama. Kalau dia non-Islam, di pengadilan negeri. Sengketa waris tidak diselesaikan di pengadilan militer, karena sengketa waris masuknya ke dalam perkara perdata. Begitu juga dengan wewenang pengadilan-pengadilan lainnya. Nah, apabila seseorang merasa tidak puas terhadap putusan di pengadilan negeri, baik negeri yang umum maupun agama, militer, dan tata usaha negara, maka dia bisa mengajukan keberatannya tersebut ke pengadilan tinggi yang disebut dengan banding. Nah, upaya hukum banding ini bukan berarti meringankan hukuman, tapi hanya upaya hukum biasa. Bisa saja sanksi atau hukuman yang diberikan di pengadilan tinggi sama dengan sanksi yang diberikan di pengadilan negeri, atau lebih ringan, bisa saja bahkan akan lebih berat lagi. Kalau masih merasa tidak puas dengan keputusan hakim di pengadilan tinggi, maka orang tersebut bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam bidang peradilan di Indonesia. Nah, itulah anak-anak tentang lembaga peradilan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.